Seorang wanita terkejut menemukan bahwa putrinya mendapat skor tinggi 700 pada ujian masuk universitas, tetapi hanya diterima di sebuah perguruan tinggi swasta. Padahal putrinya bersikeras bahwa ia sudah mendaftar ke universitas terkemuka. Bahkan ia percaya sistemnya bermasalah. Saat ibu lainnya melihat surat penerimaan anaknya, terkejut karena anak pintar itu juga hanya diterima di perguruan tinggi swasta. Orang tua lainnya mulai menenangkan diri. Mereka berpikir ini pasti hanya lelucon dari anak-anak mereka, karena mereka tak percaya kelas yang penuh dengan siswa cerdas bisa hanya memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi swasta. Mereka memutuskan untuk mencari ketua kelas untuk mengklarifikasi kebenarannya. Namun gadis itu dengan jujur mengatakan semua surat penerimaan teman-temannya adalah asli. Mendengar ini, orang tua langsung terkejut. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak-anak mereka hanya bisa masuk perguruan tinggi swasta. Saat itulah teman-teman mulai menyadari masalahnya terletak pada maskot kelas mereka. Namun mereka tidak mengerti kenapa hanya gadis itu yang diterima di universitas terkemuka, sedangkan yang lain semua ditempatkan di perguruan tinggi swasta. Padahal gadis itu sebenarnya sudah terlahir kembali di kehidupan sebelumnya saat mengisi pilihan universitas untuk ujian masuk. Karena maskot kelas merajuk dan ingin masuk universitas yang sama dengan semua orang, agar memanjakan dia. Teman-teman semua setuju dengan permintaannya. Mereka memberikan akun dan kata sandi mereka padanya. Namun mereka tidak tahu bahwa maskot itu hanya memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi swasta. Ia diam-diam mengubah pilihan teman-temannya menjadi perguruan tinggi swasta. Namun gadis yang menjadi ketua kelas tidak ingin melihat teman-temannya merusak masa depan mereka. Jadi dia dengan sendirinya memutuskan untuk masuk ke akun teman-temannya dan mengisi universitas yang tepat untuk mereka. Tetapi maskot itu tidak terima. Setelah melihat usahanya gagal, ia memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atap. Sayangnya ia benar-benar terjatuh dan meninggal. Setelah lulus, teman-teman sekelas akhirnya menjadi elit di bidang mereka masing-masing. Namun mereka tidak berterima kasih kepada ketua kelas. Mereka malah menganggap dia yang menyebabkan kematian maskot mereka. Mereka pun mulai membalas dendam padanya. Akhirnya keluarga ketua kelas dibalas dendam dan tewas dengan tragis melihat orang-orang di hadapannya. Gadis itu berjanji dalam hatinya, jika dia diberi kesempatan untuk hidup lagi, dia tidak akan lagi campur tangan dalam urusan orang lain. Tak lama setelah itu, takdir seolah mendengar keinginannya. Ketika gadis itu bangun kembali, ia kembali ke 10 tahun yang lalu. Pada hari pengisian pilihan universitas untuk ujian masuk, dia melihat maskot kelas masih meminta akun dan kata sandinya. Kali ini gadis itu tidak lagi percaya kebohongannya. Dia pun langsung berpaling dan pergi pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biarkan mereka menanggung akibatnya. Sementara itu, para siswa yang merasa bisa masuk universitas terkemuka, tak tahu bahwa pilihan mereka sudah diubah menjadi perguruan tinggi swasta. Sesampainya di rumah, hal pertama yang dilakukan gadis itu adalah memanfaatkan hubungan ibunya di dunia hiburan untuk ikut dalam acara variety show yang siarannya 24 jam. Dengan begitu dia bisa mencegah maskot itu menjerumuskannya lagi. Namun keesokan harinya ketika dia kembali ke rumah, dia mendapati ada sepatu pria di depan pintu. Pembantunya memberitahunya bahwa itu adalah pengunjung pria yang tidak bertanggung jawab. Gadis itu langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru menuju kamar dan mendapati pria itu sedang diam-diam mengubah pilihannya di komputer. Ingatannya kembali pada kehidupan sebelumnya, di mana pria ini adalah orang yang mencuri rahasia perusahaan ayahnya, yang mengakibatkan perusahaan bangkrut dan menghancurkan nama baik keluarga mereka. Gadis itu tidak mau menoleransi lagi. Dia langsung memberinya beberapa tamparan dan memperingatkan agar dia tidak pernah menginjakkan kaki lagi di rumah mereka. Akhirnya hari pengumuman hasil penerimaan tiba. Para siswa pintar di kelas mulai menunggu dengan cemas. Namun setelah menunggu lama, mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka harapkan.